Oke, baik. Ini aplikasi yang sudah saya buat ya. Kita akan review singkat untuk aplikasi kebutuhan proyek konstruksi ya. Nah, ini login. Setelah login, sini ada dashboard. Di dashboard ini ada total proyeknya, ada berapa, dan yang aktif berapa, yang selesai berapa ya. Ada informasinya. Nah, ini anggaran yang terpakai sekian, total pengeluaran sekian, dan biaya tukang sekian. Nah, di sini ada proyek terbaru. Jadi proyek-proyek yang baru dibuat akan muncul ya di sini dan akan terus bergantian ya jika ada proyek baru. Oke, untuk user di sini user ada untuk pilihan beberapa role ya. Role di sini ada owner, admin keuangan, manajer proyek, dan supervisor lapangan. Nah, untuk owner di sini full ya, full akses, semua menu ada. Di sini ada admin keuangan. Admin keuangan ya hanya untuk menu keuangan saja. Manajer proyek juga sama. Manajer proyek juga hanya menu-menu tertentu saja. Nah, ini untuk supervisor lapangan. Supervisor lapangan saya buat hanya untuk input absensi tukang ya, karena ini ada fitur absensinya dan otomatis menghitung untuk gajinya juga ya dari absen tersebut. Oke, lanjut. Ini ada menu proyek. Menu proyek ini ya untuk daftar ya, daftar semua proyek yang sedang dijalankan. Kita tambahkan proyek di sini, lokasi di mana, nilai proyeknya berapa, PIC-nya siapa ya. Oke. Nah, ini untuk lanjutnya di dalam daftar ini ada status. Status di sini itu kita bisa selesaikan jika sudah selesai ya. Oke. Untuk yang lanjut itu ada menu tukang ya. Di sini kita bisa masukkan tukangnya siapa saja yang bekerja di proyek ini. Oke. Nah, ini udah masuk ya, gaji sekian ada. Nah, cara menambahkannya itu saat sudah membuat data proyek di sini, lalu disimpan, nanti akan muncul di sini. Lalu kita tambahkan ini ya, icon plus ini. Nah, ini pilih tukangnya siapa, gaji hariannya juga berapa. Nah, di saat kita input 150.000 ini, gaji setengah harinya juga ada ya, berapa di sini jika karyawan atau tukang saat absen dia hanya terbaca setengah hari, otomatis ini akan menghitung ya. Ini yang akan menjadi acuannya. Oke. Nah, ini untuk nama-nama tukangnya ada di sini. Misalkan ada beberapa tukang, kita klik aja baris. Oke. Nah, ini yang sudah didaftarkan akan muncul di sini. Kalau misalkan cancel tidak jadi, kita tinggal klik aja ini, lepaskan tukang. Oke. Nah, otomatis berkurang ya dari proyek ini. Oke, lanjut. Nah, ini data master tukangnya ada di sini. Nah, ada statusnya juga, kita bisa aktif dan nonaktifkan. Lanjut. Nah, ini ada anggaran proyek ya. Jadi proyek-proyek yang kita buat di sini kita bisa masukkan anggarannya ini. Misalkan anggarannya ini yang sudah diinput untuk proyek renovasi, anggaran untuk material ya. Material di sini anggarannya 400 juta, yang sudah terpakai 75 juta ya. Jadi sisanya sekian untuk saat ini. Sisanya masih segini, dan ini ada persentase terpakai ya dari anggaran tersebut. Itu sudah 19% dari anggaran yang diterakan ya. Nah, ini yang lainnya juga sama, masih di proyek renovasi Rumah Sultan, ada upah tukang, jumlah anggaran sekian, terpakai masih 0. Oke.
Nah, ini kita bisa tambahkan di proyek ini. Nah, ini ada pilihan renovasi rumah sultan, ini satu ya, karena di proyek ini hanya ada satu yang aktif ya. Nah, ini yang satu sudah selesai, jadi tidak muncul ya, hanya satu aja. Nah, kategorinya kita bisa pilih di sini, jumlah anggaran berapa, input, nanti akan muncul di sini. Oke, lanjut untuk menu pemasukan. Menu pemasukan ini ada ini ya, yang udah di input ini ada untuk renovasi rumah sultan ya, karena proyeknya hanya satu yang aktif. Nah, ini termin 1 kategorinya, jumlah uangnya 250 juta, untuk keterangannya untuk pembayaran DP 30%. Nah, ini menambahkannya di sini, pilih ini, pilih proyek, tanggal berapa dibayarnya. Nah, ini termin 2, termin 3, pelunasan lain-lain ya. Kategorinya sudah tersedia. Drop down, tinggal pilih aja. Nah, ini jumlahnya sekian, ini upload bukti seperti invoice atau bukti pembayaran lah ya. Di sini upload. Oke. Untuk selanjutnya ada pengeluaran. Nah, ini ada pengeluaran proyek. Pengeluaran proyek ini kita bisa di sini bisa diajukan ya. Diajukan oleh keuangan, oleh admin keuangan. Nah, ini contoh satu aja input, misalkan untuk material pengeluaran 5 juta. Contoh saja, simpan. Nah, saat diajukan oleh admin keuangan, di dalam role-nya owner ini ya, owner akan muncul ini checklist ya, atau approve. Jadi ini butuh approve ya, untuk agar supaya statusnya ini menjadi approve dan mempengaruhi nilai dari anggaran nanti terpakai dan ininya sisanya. Nah, ini tinggal checklist aja kalau misalkan menyetujui. Nah, di sini saat checklist ada approve dan reject ya. Jadi renovasi rumah sultan, kategori material jumlah 5 juta ya, keterangan pembelian pasir. Nah, ini approve jika disetujui dan reject jika tidak disetujui. Oke, approve. Nah, udah berubah statusnya dan sudah masuk ke nilai ini ya, proyeknya, mempengaruhi nilai proyeknya. Selanjutnya untuk kasbon tukang. Nah, ini daftar kasbon tukang yang sudah ada. Kita bisa tambah, pilih tukang. Nah, mandor budi, saat kita klik mandor budi, nah ini kita masukkan mandor budi ini, dia di kasbonnya ini saat berada di proyek mana. Nah, ini akan tinggal pilih ya, gitu. Misalkan kasbonnya 1 juta, berobat, simpan. Oh sorry, tanggalnya tanggal hari ini, simpan. Nah, ini ada mandor budi untuk berobat, total kasbonnya 1 juta, statusnya belum lunas ya. Nah, belum lunas ini di proses pelunasan ini saat input generate gaji ya. Nah, ini untuk gaji tukangnya di sini. Nah, untuk absensi. Nah, absensi ini ada ya. Ada, kita bisa absensikan mandor budi, pilih proyeknya, proyek renovasi. Nah, ini ada setengah hari atau hadir penuh ya. Status harinya ini, status absensi hari ini dia untuk kerja penuh atau untuk setengah hari. Kita bisa ini check in pagi harinya, nominal lembur. Nah, nominal lembur ini kita bisa input ya, untuk penambahan gaji nanti di saat generate gaji. Oke. Ini untuk kameranya selfie ya, kita bisa klik kameranya.
Nah, ini saya pakai webcam, ambil foto, simpan. Nah, ada di sini ya, mandor body sudah absen per pagi ini untuk statusnya hadir. Nah, saat kita mau mengabsenkan untuk pulangnya, kita juga tinggal pulang, absen pulang di sini bisa. Misalkan pulang jam 17.00. Nah, kebetulan misalkan ada revisi nominal lembur, kita bisa klik aja di sini langsung nominalnya berapa, ada lembur jadi harus dibayarkan 150.000. Ini contoh saja ya, simpan. Nah, lemburnya terdata ya langsung di sini. Oke, lanjut untuk gaji tukang ya. Nah, gaji tukang kita bisa generate gaji, misalkan renovasi rumah sultan, periodenya misalkan full untuk 1 bulan contoh ya. Proses gaji. Nah, ini ada yang udah ya, mandor budi ya, contoh mandor budi ini gaji pokok 2 juta. Nah, tadi lembur ya, ada lembur 270.000 ya. Gaji tukang ini nambah karena ada lembur 270.000 dan kasbon yang tadi 1 juta. Nah, ini untuk lihat slip gajinya juga bisa di sini. Nah, ini bisa approve. Nah, approve. Ini saat di approve ini berarti sudah disetujui dan nominal ini akan mempengaruhi semua laporan ya saat di approve. Nah, ini bisa lihat slipnya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke menu laporan ya. Di sini ada laporan per proyek ya. Laporan per proyek tampilkan. Nah, ini ada anggaran versus realisasi. Nah, ini anggaran 400 juta, terpakai 80 juta, upah tukang masih 0, operasional, sewa alat, lain-lain ya. Nah, ini ada untuk laporannya. Kita bisa ekspor PDF juga dan bisa cek juga ya. Nah, ini. Nah, di sini dijelaskan ya di laporannya ini. Kita bisa langsung lihat profit sementara. Nah, rincian pemasukan termen 1 pembayaran DP 250 juta. Rincian pengeluaran ya, di sini ada. Oke. Untuk selanjutnya ini ada global, laporan keseluruhan ya, keseluruhan proyek. Laporan laba rugi, neraca. Oke, yang terakhir tinggal progres ya. Progres di sini kita bisa cek ya. Progres ini kita bisa update progres, bisa kelola item ya di sini. Nama pekerjaan apa, bobotnya berapa persen. Nah, ini ada di sini ya. Untuk data pekerjaan ya, listingnya. Nah, kita bisa update progres tersebut. Ini pekerjaan persiapan. Nah, ini untuk monitoring progres aja kalau ini. Nah, oke. Nah, ini pekerjaan persiapan berapa persen, pekerjaan fondasi berapa persen, kita bisa update di sini ya. Untuk renovasi rumah sultan gitu. Oke. Oke. Ini ada audit log. Untuk audit log ini ada berapa
ini ya, aktivitas dalam sistem. Jadi kita bisa mengetahui untuk user Bapak owner ini ada update absen, ada approve pengeluaran, ada tambah pengeluaran, ada saat loginnya juga ada ya. Oke, sekian lah review untuk aplikasi manajemen konstruksi ya. Ini sesuai request dari klien saya. Jadi bukan dibuat untuk standar proyek ya. Ini hanya full request ya. Tidak dibuat standar untuk proyek. Terima kasih.